Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke guys, dengan harga gratis ongkir. Nah, ini juga yang sebenarnya bikin minder para seller. Kenapa? Karena mikirnya pendapatannya berkurang nih kalau diadain namanya diskon. Ntar ada promosi lagi, ikut-ikut program-program kan, kayak contoh Bapak bukan di Tokopedia kan? Ya. Nah, itu pasti ada program-program 12-12 atau 11-11 pasti disaranin kan. Dan itu dibebankan oleh sellernya, bukan oleh Tokopedia. Nah, itu yang sebenarnya bikin seller itu dua kali untuk bikin promosi, ya kan. Nah, terus kedua di sini ada ini dari kaca customer ya. Ini saving money, yaitu harganya lebih murah kalau online. Beli online lebih murah karena banyak promo-promonya. Terus yang ini ada 24/7 shopping time, jadi bisa beli kapan aja. Next. Nah, ini udah saya jelasin tadi. Jualan snack rumput laut yang saya bikin sendiri dan pertama di Indonesia dengan rasa-rasa varian rasa Indonesia banget, mulai dari balado, barbecue, dan itu belum ada. Snack rumput laut tempura, dan itu buat saya pribadi susah karena produk saya nggak pernah ada di e-commerce. Jadi saya harus bikin promosi sebesar-besarnya, dan itu sebenarnya awal-awal saya mikir kayaknya untuk online saya rugi, ternyata enggak gitu. Nah, terus penjualan saya jauh lebih luas, maka saya punya customer bahkan reseller yang udah sampai Riau. Nah, dan saya dapat dari penjualan-penjualan di sosial media, baik itu Instagram, bahkan TikTok, saya aktif di TikTok. Terus pendapatan jauh lebih meningkat. Bedanya sama jual online sama offline, pendapatannya meningkat offline karena kita marketnya luas. Jadi bikin kita itu pendapatannya jauh lebih banyak dibandingkan offline. Kalau Grab sendiri kita cuma lokal kan. Misalnya di Bogor sendiri penduduknya misalnya 2000-nya itu belum tentu beli Pak, ya kan? Jadi kita pendapatannya kecil. Nah, kalau kita jualan online, kita marketnya lebih luas, bisa di Indonesia, bahkan bisa di luar Indonesia. Untuk TikTok sendiri itu ada program yang internasional, makanya banyak TikTokers yang dilihat di luar negeri, ya kan? Banyak yang misalnya dia aktif di Indonesia bikin konten-konten TikTok, bukan jualan ya, hanya sekedar bikin ngobrol atau joget-joget gak jelas, tapi terkenal ke seluruh dunia gitu. Nah, kedua, target penjualan jelas, karena ini gak beda jauh sama e-commerce TikTok sendiri ada targetnya. Misalnya sebulan itu harus terjual berapa, atau misalnya pendapatan maksimal atau minimal berapa gitu selama sebulan atau 2 bulan. Terus laporan penjualannya lebih mudah dan jelas, karena di TikTok sendiri sama kayak Tokopedia atau Shopee ada yang namanya penjualan terjual berapa dalam setiap bulannya. Itu lebih gampang kita untuk, kalau saya pribadi bikin laporan keuangannya ya. Kalau kita menjual kan kita harus tahu nih, berarti produk kita ini naik atau turunnya setiap bulannya, itu kan harus tahu gitu. Oke. Nah, ini shopping experience on social media. Jadi di sini berdasarkan hasil survei, banyak Bapak yang warna biru itu adalah orang menggunakan aplikasi dan mendownload aplikasi itu. Untuk TikTok sendiri yang mendownload sudah 54%, dan yang memakai untuk belanja itu 54% juga. Sedangkan kalau WA, WhatsApp yang mendownload sudah 39%, yang menggunakan untuk belanja hanya 30%. Jadi 9%-nya tidak menggunakan untuk belanja, hanya sekedar komunikasi. Dan aplikasi-aplikasi lainnya, dari sini kita udah bisa lihat berarti banyak orang yang tertarik nih untuk belanja di sosial media TikTok. Yang saya rasakan sendiri, TikTok kenapa lebih diminati? Pertama, kontennya banyak. Kedua, orang lebih banyak download TikTok dibanding YouTube. Anak kecil sekarang udah nonton TikTok. Orang dewasa, nenek-nenek, bahkan remaja-remaja kalau lagi senggang pasti yang dilihat TikTok, bukan YouTube, ya kan? Ini menjadi peluang untuk kita para seller gitu.
Nah, ini berdasarkan hasil survei juga bahwa TikTok sudah urutan ketiga aplikasi terbanyak di dunia yang sudah di-download. TikTok urutan ketiga, yang pertama WhatsApp, yang kedua Messenger, Facebook. Gitu. Next. Jadi kita nggak bisa sembarangan asal jualan. Cuma sekedar bikin toko belum tentu laku. Udah gitu bikin promosi besar-besaran belum tentu laku. Karena apa? Di TikTok sendiri skema penjualannya beda. Skema penjualannya beda. Jadi kita harus dituntut untuk kreatif. Kreatif apa? Bikin live, bikin konten. Kalau kita udah punya toko tapi kita nggak bikin konten, orang tahu produk kita dari mana, kenal produk kita dari mana, gitu. Terus kita bikin konten doang tapi nggak live, kita ngejualnya bagaimana? Bisa memang ngejual lewat konten-konten yang ada di yang kita buat di TikTok yang muncul di beranda kita. Tapi menurut saya itu kurang efisien kalau tidak diimbangin dengan live. Nah, untuk buat video konten dan live sendiri ini kita harus cepat. Kalau di TikTok itu pergerakan sellernya lebih cepat dibandingkan sama Shopee atau Tokopedia. Kita harus tahu yang trending sekarang itu apa. Dan itu tuh bisa berubah-ubah setiap minggu atau bulannya. Jadi kita harus benar-benar fokus kalau udah jualan di TikTok. Gak bisa misalnya kita awalnya fokus bikin konten sebanyak-banyaknya, terus kita malas ngonten. Misalnya awalnya kita ngonten itu seminggu sekali bikin konten-konten video, terus live itu per 2 jam. Nah, minimal untuk awal mula seller minimal 2 jam untuk konten. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam, bahkan subuh. Hampir sama yang tadi Kak Adi menjelaskan, itu memang timing yang pas banget untuk jualan. Kenapa saya sarankan untuk subuh? Karena rata-rata orang bangun tidur yang dilihat HP, yang dilihat, yang dicek pasti TikTok dulu, kan? Untuk mereka kalau rata-rata anak-anak sekolah aja belum mandi, yang dilihat pasti TikTok, gitu. Baru kepikiran mau beli apa setelah lihat TikTok konten-kontennya, kayak gitu. Nah, kedua, kita juga harus yang namanya konsisten. Namanya buat konten itu nggak bisa misalnya seminggu aktif buat konten, live udah minimal 2 jam, tapi bulan depan loyo karena nggak ada yang beli nih, misalnya nggak ada yang beli, loyo udahlah kontennya sebulan sekali aja, live-nya seminggu sekali aja, makin lama akan turun. Kalau TikTok itu kita harus konsisten, nggak bisa nih awal sebulan kita aktif, bulan kedua kita turun, nggak bisa kayak gitu, yang ada tenggelam. Kita harus aktif terusan kayak gitu. Dan kontennya itu, misalnya nih ibu kontennya cuma, misalnya ibu punya tempat produksi, misalnya madunya diproduksi sendiri di rumah, ibu bikin konten videoin tentang madu produksinya bagaimana. Tapi yang di videonya cuma itu aja, nggak berkembang. Misalnya nggak ada yang namanya, oh ini karyawannya siapa aja, nggak ada kayak gitu, cuma sekedar cara buat madu, manfaat madu, cuma sekedar itu aja, dan itu monoton. Di TikTok itu pangsa pasarnya itu lebih ke anak muda. Jadi kita harus tahu nih, orang anak-anak muda ini senangnya konten-konten seperti apa. Apakah kita jalan-jalan, misalnya kalau saya pribadi, saya lebih sering jalan-jalan ke tempat-tempat yang misalnya wisata-wisata. Saya bawa produk saya video ini, lagi capek nih makan ini dulu, orang lagi tertarik kan, daripada kita produknya, kita jualannya kayak gini, kita bikinnya kayak gini, itu akan terlalu monoton untuk anak-anak muda yang menonton gitu. Terutama makanan ya, karena jujur penjualan makanan dan pakaian itu sangat-sangat bersaing di TikTok sendiri. Makanan cemilan itu gila-gilaan untuk saingannya ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai seller harus bikin ibaratnya varian lain loh yang menonjolkan penjualan kita gitu loh. Jangan sama misalnya saya ada bakso aci, saya jual bakso aci juga, orang lain jual bakso aci. Dia bikin konten tentang, dia udah bikin toko atau dia videoin tentang karyawan-karyawannya. Terus kita bikin konten yang sama, orang pasti kalah, kita akan kalah gitu. Kita kemas sebaik mungkin gimana caranya menyelipkan produk kita di setiap aktivitas. Misalnya kita lagi hujan-hujanan, kita bikin bakso aci, itu akan lebih menarik orang melihatnya kayak gitu. Kedua, di TikTok sendiri enaknya itu ada
penjualan dan promosi. Jadi yang tadi saya bilang, di TikTok itu ada yang namanya target-target yang harus dicapai. Jadi kalau misalnya kita nggak beda jauh sama Shopee atau Tokopedia, kita mau jadi best seller, mau jadi toko seller yang benar-benar recommended oleh marketplace tersebut, kita harus menyelesaikan target-targetnya. Misalnya penjualan pertama 50.000, minimal 50.000, sudah selesai, oke. Lanjut lagi minimal 100.000. Nah, gimana caranya kita bisa menyelesaikan program-program yang disediakan oleh Shopee, yaitu kita buat kemas produk kita, promosi kita lebih unik daripada yang lain. Ketiga, tersedia berbagai promosi dan event. Nah, Shopee ini lagi buka event besar-besaran karena pandemi sudah selesai. Jadi dia sering banget bikin event misalnya di Jakarta. Untuk sekarang lebih sering di Jakarta karena Jakarta kota besar. Bikin event kayak konser atau apa. Nah, untuk seller sendiri, kalau kita sudah terdaftar sebagai seller TikTok, biasanya kita akan dapat yang namanya email. Kalau misalnya kita udah best seller nih di toko seller terbaik di TikToknya, kita akan dapat email dari pihak TikTok untuk buka tenan atau buka stand di acara-acara TikTok gitu. Dan itu tuh nggak cuma kita buka stand doang. Biasanya kita ada reward di TikTok sendiri, biasanya ada reward entah uang tunai, entah apa gitu. Yang penting kita bisa menyelesaikan target-target yang disediakan oleh Shopee oleh TikTok gitu. Next. Nah, penjualannya terbantu sama afiliator. Tadi di sini ada yang mau jadi affiliate. Nah, affiliate ini sebenarnya kalau kita artikan, sebenarnya affiliate itu marketing yang kita bayar komisinya. Dia kenapa affiliate itu kan mungkin Bapak Ibu sering buka TikTok, yang affiliate itu bisa dapat uang sampai 12 juta, 10 juta dalam setiap bulannya. Kenapa? Karena kita sebagai seller, saya yang buka toko, saya mau memberi komisi. Nah, di situ. Jadi kita harus ada pertimbangan nih, berapa nominal produk harga jual yang kita jual produknya. Terus ada admin TikTok. Kalau kita jadi best seller di TikTok, biasanya kita nggak ada admin, kita ada free semuanya. Tinggal kita kasih komisi ke TikTok itu, ke affiliate itu berapa kayak gitu. Nah, ibaratnya kalau kita main catur, kita harus ada namanya pion, ya, prajurit. Sama, jualan juga kayak gitu. Kalau kita banyak marketingnya, otomatis penjualan kita akan lebih naik. Orang lebih banyak tahu tentang produk kita kayak gitu. Makanya Shopee mempermudah untuk terutama teman-teman yang produknya baru seperti saya, mempermudah untuk sistem promosinya dengan cara tersedia afiliator. Beda sama di TikTok, biasanya kita promosiin sendiri kan, nggak ada yang namanya afiliator atau marketing nggak ada, saingan. Misalnya dia ngambil barang kita terus dijual lagi, dia nggak mempromosikan brand kita kayak gitu. Kelima itu rekap pendapatan dan penjualan lebih jelas. Sama aplikasi-aplikasi lainnya, dia itu akan ada yang namanya rekap penjualan setiap minggunya, pendapatan setiap minggunya kayak gitu. Next. Contoh menggunakan postingan video untuk mempromosikan. Nah, ini targetnya. Kalau kita udah sesuai nih, udah menyelesaikan, biasanya ini sudah checklist. Kita dapat reward atau poin. Nah, terus ada misalnya buat kita baru buka toko tapi belum ikut live-nya, live Shopee-nya kayak gimana. Nah, itu kita ada target sebenarnya. Jadi diusahakan untuk konsisten dalam bikin konten-konten di TikTok. Nggak bisa untuk kayak awal-awal semangat, besoknya nggak semangat. Memang capek, jujur. Saya pribadi, saya harus saya ibu rumah tangga sama. Saya harus kerja di rumah, saya harus bikin TikTok, saya harus bikin konten. Itu susahnya bukan main. Tapi kalau kita konsisten, hasilnya pasti bagus gitu. Kita senang dengan hasil kita. Nah, berikutnya di sini ada contoh-contoh aja. Ini cuma contoh awal kalau misalnya kita baru pertama kali buka TikTok Shop. Ini targetnya ini. Live streaming, kampanye produk tuh misalnya contoh kasih potongan harga. Misalnya dari harga 15.000, potongan harga 5%. Ini ada di
kampanye produk. Dan itu biasanya kita pas kita bikin live itu ada di atasnya promosi 5% setiap produk gitu. Sama di live streaming. Kalau di live streaming biasanya dia di bawah, di dekat keranjang kuning ada potongan berapa persen atau beli satu gratis satu. Itu maksudnya di kampanye live streaming kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh rekomendasi misalnya ada event dari TikToknya, misalnya di Shopee 22 atau 11 kalau di Shopee kayak gitu. Di TikTok juga ada, sama nggak jauh beda sistemnya, masih sama. Dan itu kalau di TikTok kalau kita jadi best seller itu kita dapat yang namanya subsidi. Jadi kita nggak bayar, bedanya sama Shopee. Kalau Shopee kan ditanggung sama penjual kan, jadi kita nggak bayar, kita cuma ikut si kampanye dari Shopee-nya sendiri, dari TikTok-nya sendiri. Afiliator, kita pertama harus buat program dulu afiliator. Kita cek nih, kita harus cari dulu afiliator yang mau jadi marketing kita, produk kita. Kita cari di sini, kita buat program. Dia komisinya berapa persen dari setiap produk kita. Misalnya harga produk saya 15.000, nah dia dapat 10% dari produk setiap satu penjualan dan 10%. Nah ini kita buat di sini. Nah dicari kreator ini bisa kelihatan, dicari kreator nanti bisa kelihatan mana afiliator yang aktif di bikin konten, mana afiliator yang aktif di live. Kita maunya seperti apa nih? Makanya kalau untuk TikTok sendiri kita harus fokus. Kita tuh mau aktif di mana? Di aktif di live atau aktif di konten atau mau dua-duanya? Kalau mau dua-duanya berarti kita sendiri aktif cari afiliator tapi kita juga aktif bikin konten. Nah, saya sarankan kalau untuk kalau untuk jualan di TikTok bikin tim. Kalau kita nggak bisa jual sendiri, contoh saya sama suami saya juga itu bikin tim yang bikin siapa yang live, siapa yang bikin konten, atau siapa yang nantinya jadwalnya nih, jadwal pagi siapa, jadwal siang siapa, gantian gitu. Jadi usahakan jangan kerja sendiri kalau di TikTok itu karena akan keteteran gitu. Apalagi kalau misalnya produk kita udah banyak yang suka, itu kita harus pengiriman sangat-sangat cepat. Apalagi saat live ya, saat live itu kan pasti orang belinya tuh saat live. Kita packing saat itu juga, kita promosiin saat itu juga, itu pasti keteteran. Jadi kalau bisa dibikin tim kayak gitu. Nah, untuk produknya yang bisa dijual, usahakan jangan, misalnya nih saya jual rumput laut, tapi produk saya cuma satu rasa, usahakan jangan cuma satu, minimal 5. Jadi orang tertarik nih produk-produknya, produknya banyak ya. Tekan tombol loncengnya ya guys, supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari Stasiun Boneka. Terima kasih.